Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Saputra, NPM 24781059 dari kelas MI 3B. Di sini saya akan membuat video lanjutan dari from inputan pada Java yang kemarin saya buat. Di sini saya akan mencoba mengkoneksikan antara form kemarin dibuat dengan database. Kemudian mengimplementasikannya dengan CRUD. Jadi from kemarin itu akan saya koneksikan ke dalam database sesuai from yang saya buat. Langsung saja kita ke file CRUD-nya. Yang pertama di sini ada file database connection. Ini adalah kelas untuk koneksi ke database PHPMyAdmin-nya. Kelas ini memiliki dua metode utama. Yang pertama itu get connection, membuat koneksi ke MySQL menggunakan JDBC, Java Database Connectivity. Parameternya ini dapat disesuaikan dengan database yang kita buat di MySQL. Ini yang menentukan kita connect ke database atau tidak. Kalau ini tipe aja, itu bisa membuat kita tidak bisa connect ke MySQL-nya. Metode yang kedua yaitu class connection. Itu untuk menutup koneksi database dan untuk menghemat resource juga. Kelas ini menggunakan MySQL connector jar sebagai driver JDBC-nya. Cara menambahkannya kalau di IntelliJ IDEA nih, Ctrl Alt Shift S, klik tambah Java, kemudian cari filenya di mana. Nah ini, karena punya saya udah saya tambahkan. Oke. File database connection ini membutuhkan MySQL connection jar sebagai driver JDBC-nya. Kemudian yang kedua di sini ada file mahasiswa Java atau kelas mahasiswa Java. Kelas ini adalah kelas model yang merepresentasikan struktur data mahasiswa atau entity. Kelas ini adalah kelas model atau entity. Kelas ini mereferensikan data mahasiswa dengan beberapa atribut. Yang pertama yaitu ID, kemudian name, nama, jurusan, email, dan yang terakhir no telepon. Di sini ada konstruktor kosong. Ini gunanya yaitu untuk membuat objek baru. Kemudian konstruktor dengan parameter ini gunanya untuk inisialisasi data secara langsung. Kemudian di sini ada getter dan setter. Ini gunanya kalau getter itu untuk mengambil nilai atribut seperti get ID, get nama, get name, dan lain-lain. Kemudian untuk setter itu gunanya untuk mengisi nilai atribut. Di sini contohnya set ID, set name, set nama, dan lain-lain. Ini mengikuti konsep encapsulation dalam OOP. Kemudian yang ketiga yaitu kelas mahasiswa DAO dan Java. DAO ini kepanjangannya yaitu Data Access Object. Apa sih kelas ini? Kelas ini adalah kelas yang menghandle semua operasi database CRUD.
Kelas ini menghandle semua operasi CRUD ke database. Di sini ada beberapa metode yang digunakan. Untuk metode yang pertama yaitu tambah mahasiswa. Menambah data mahasiswa baru ke database. Query-nya insert into mahasiswa, NIM, nama jurusan, value-nya menyesuaikan dengan atributnya. Kemudian metode yang kedua yaitu get all mahasiswa. Gunanya yaitu mengambil semua data mahasiswa dari database. Query-nya yaitu select from mahasiswa. Kemudian untuk metode yang ketiga yaitu get mahasiswa. Ini gunanya yaitu mengambil satu data mahasiswa berdasarkan ID. Query-nya select from mahasiswa where ID. Nah, ID-nya berapa yang kita ambil. Kemudian metode yang keempat yaitu update mahasiswa. Ini gunanya untuk mengupdate data mahasiswa yang sudah ada. Query-nya yaitu update mahasiswa, set name berapa, nama berapa, jurusan berapa, email berapa, notepan berapa, where ID. Nah, ID berapa yang mau kita update. Kemudian untuk metode yang kelima yaitu delete mahasiswa. Ini gunanya untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Query-nya delete from mahasiswa where ID sama dengan berapa ID yang mau kita hapus. Kemudian yang keenam yaitu cari mahasiswa atau search. Ini gunanya untuk mencari mahasiswa berdasarkan nama ataupun NIM. Query-nya select bintang from mahasiswa where, nama, like, tanda tanya, or NIM, like, tanda tanya. Semua metode yang kita gunakan di sini yaitu menggunakan try catch result. Gunanya untuk automatic closing connection dan error handling yang baik. Kemudian yang keempat yaitu di sini ada kelas utamanya yaitu from mahasiswa GUI.java. Kelas ini adalah kelas utama dengan tampilan GUI dan integrasi semua fungsi CRUD. Kelas ini adalah aplikasi utama dengan tampilan GUI. File ini menggunakan Java Swing untuk membuat interface. Di sini ada beberapa komponen GUI-nya yaitu ada from input, menggunakan JX text file untuk name, nama, email, dan no telepon. JX text file. Kemudian ada J combo box untuk jurusan, dia kayak drop down gitu. Kemudian ada button tambah, update, hapus, dan bersihkan. Button tambah, update, hapus, dan bersihkan. Kemudian di sini ada panel pencarian. Kemudian ada panel table atau panel tengah menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel, kolom ID, nama, jurusan, email, telepon. Kemudian bisa klik baris untuk edit. Kemudian di sini ada beberapa metode utama. Yang pertama yaitu init komponen. Gunanya yaitu setup semua komponen GUI, kemudian mengatur layout dengan grid back layout dan border layout. Event listener untuk tombol-tombol. Kemudian metode yang kedua yaitu load data. Ini gunanya untuk load semua data dari database ke JTable.
Kemudian metode yang kedua yaitu tambah data. Di sini gunanya untuk validasi input form, membuat objek mahasiswa baru, memanggil DAO tambah mahasiswa, kemudian untuk merefresh tabel. Kemudian di sini metode yang keempat yaitu update data. Ini untuk mengecek apakah ada data yang dipilih, kemudian update data yang dipilih, dan memanggil DAO update mahasiswa. Kemudian metode yang kelima yaitu hapus data. Ini gunanya ya untuk mengkonfirmasi menghapus data dengan dialog. Kemudian metode yang keenam yaitu cari data. Ini gunanya untuk mencari sebuah data berdasarkan keyword dan menampilkan hasil di tabel. Kemudian metode yang ketujuh yaitu pilih baris. Ini gunanya untuk ketika user klik baris tabel kemudian mengisi form dengan data yang dipilih, siap untuk diupdate ataupun dihapus. Kemudian metode yang ke-8 yaitu bersihkan form. Ini gunanya untuk meng-clear semua form, reset selection, dan metode yang terakhir yaitu validasi input. Gunanya yaitu untuk memvalidasi semua file tidak boleh kosong dan menampilkan warning jika ada yang kosong. Kelas ini menggunakan mahasiswa DAO untuk operasi database-nya. Setiap button action akan memanggil metode DAO yang sesuai dan real-time update ke database dan tampilan. Kemudian yang terakhir yaitu di sini ada kelas test connection Java. Sebenarnya ini kelas cuma untuk testing koneksi ke database-nya sebelum kita run aplikasi utamanya. Kelas ini gunanya buat mastiin kalau MySQL connection jar sudah terinstall, kemudian koneksi ke MySQL-nya berhasil, kemudian database-nya sudah ada, kemudian tabel mahasiswa sudah dibuat, dan query-nya bisa dijalankan. Ini seperti health check sebelum aplikasi dijalankan. Jika semua tes berhasil, berarti aplikasi siap dijalankan. Ini kita coba tes. Pastikan examnya kita udah hidupkan. Dan kemudian pastikan kita sudah buat database-nya sesuai dengan yang ada di kelas, yaitu DB mahasiswa. Kita coba run. Pastikan sesuai dengan kelas database connection. Kalau di MySQL-nya kita misalnya DB dosen, di sini ya harus DB dosen, jangan DB mahasiswa. Itu yang ada ntar malah nggak connect. Karena di MySQL saya database-nya namanya DB mahasiswa, di sini saya gunakan DB mahasiswa. Kita coba tes connect ya. Kita lihat output yang dihasilkan. Nah, koneksi database berhasil. Sukses, koneksi database berhasil, database siap digunakan. Artinya aplikasi ini sudah terhubung ke MySQL-nya. Kemudian selanjutnya kita demokan aplikasinya atau jalankan aplikasinya. Di part ini kita akan coba jalanin aplikasi utamanya. Langsung aja kita coba jalanin. Kita run. Nah, ini aplikasi CRUD-nya. Kita coba isi ya.
Misal 2478159. Ini nama Teguh Saputra. Kita pilih prodinya manajemen informatika, email teguhsaputra@gmail.com. Teleponnya 0852 1513 0808. Kita coba tambah ya. Data berhasil ditambahkan. Nah, ini harusnya data yang saya tambahkan ini langsung muncul di database MySQL-nya. Kita coba cek. Nah, muncul Teguh Saputra, manajemen informatika, email, nomor, update. Ini saya buat jam 12.30, sesuai ya, 12.30. Kita coba update ya, mungkin. Nah, kita coba update data ini. Misalnya kita ganti prodinya buat jadi teknik informatika. Kita update. Sini sudah berubah. Apakah di MySQL-nya sudah berubah juga? Kita refresh dulu. Ya, nih. Jurusannya setelah kita update dia berubah. Ini jamnya juga berubah. Update-nya. Nah, 12.31. Kita coba mungkin tambahkan satu data lagi, 2478104. Kita buat namanya Fajri Kurniawan. Buat prodi teknik elektro. Email fajrikurniawan2@gmail.com. Nomornya 08 2 12 12 99. Tambah, data berhasil ditambahkan. Kita cek. Nah, ini data berhasil ditambahkan sesuai ya, 12.32 12.32. Kemudian kita di sini coba hapus ya. Coba hapus data yang tadi harus yang ditambahkan. Sudah terhapus di CRUD-nya. Coba lihat di SQL-nya. Nah, sudah tidak ada. Fajri Kurniawan tadi sudah terhapus. Ya, seperti itu aja aplikasi CRUD data mahasiswa yang saya buat. Apabila di sepanjang video ada salah kata ataupun kurang jelas saya dalam mendemokan atau menjelaskan aplikasi CRUD-nya, saya mohon maaf, kepada Allah saya menampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.